Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Sari Dewi, guru SMP Negeri 4 Bandung, calon guru penggerak angkatan 8. Kali ini, saya akan menceritakan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada jurnal kali ini, model refleksi yang saya gunakan yaitu 4F. Facts atau peristiwa, feelings atau perasaan, findings atau pembelajaran, dan future atau penerapan. Yang pertama, facts atau peristiwa. Rangkaian kegiatan guru penggerak angkatan 8 dimulai dengan pembukaan program pendidikan guru penggerak yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2023 melalui Zoom meeting. Pada kegiatan pembukaan dijelaskan mengenai Merdeka Belajar dan penjelasan LMS yang digunakan selama kegiatan. Inilah langkah awal saya dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak. Langkah awal di mana saya harus menyiapkan mental dan fisik untuk melaksanakan kegiatan ini 6 bulan ke depan. Saya menyadari bahwa kegiatan ini merupakan kesempatan bagi guru untuk terlibat langsung dalam perubahan pendidikan Indonesia, yaitu Merdeka Belajar. Kegiatan berikutnya yaitu saya mengerjakan pretest. Dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara atau Merdeka Belajar sebelum saya mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 11 Mei 2023. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan lokakarya orientasi pada tanggal 13 Mei 2023 yang dilaksanakan di SMP Negeri 13 Bandung. Pada kegiatan ini, saya berkenalan dengan teman-teman CGP dan juga pengajar praktik yang akan membimbing saya 6 bulan ke depan. Kegiatan sosialisasi LMS pun saya ikuti pada tanggal 15 Mei 2023 melalui Gmeet atau Google Meeting. Pada kegiatan ini dijelaskan mengenai aplikasi LMS yang digunakan sebagai informasi dan tugas-tugas yang harus diselesaikan selama mengikuti PPGP. Kegiatan selanjutnya yaitu tanggal 16, 17, dan 19 Mei 2023. Saya mengikuti kelas virtual meeting yang dipandu oleh fasilitator yaitu Ibu Desi Krisanti. Saya juga mengerjakan dan menyelesaikan beberapa tugas yang ada di LMS modul 1.1. 2. Feelings atau perasaan. Pertama saya mengikuti orientasi, perasaan saya bingung, saya harus bagaimana, apa yang harus saya lakukan. Awal mula mengikuti virtual meeting sempat merasa takut tidak bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Merasa tugas-tugasnya berat karena berbarengan dengan tugas-tugas di sekolah. Melihat rekan-rekan CGP lainnya yang begitu bersemangat, berlomba-lomba aktif ketika virtual meeting, sedangkan saya masih meraba-raba apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya respon dari materi yang diberikan oleh fasilitator. Ada perasaan takut salah, malu, dan bingung. Tapi setelah saya menjalani kegiatan tersebut selama 1 minggu, saya mulai menemukan serunya, senangnya, dan bermanfaatnya ilmu yang saya dapatkan. Bertemu guru-guru hebat yang pasti membawa saya menjadi guru hebat juga. Sejak itu, saya semakin bersemangat dan termotivasi untuk mengikuti virtual meeting dan menyelesaikan tugas-tugas di LMS, walaupun kadang begitu sulit mendapatkan ide untuk mengerjakannya. Awalnya tugas-tugas yang diberikan menjadi beban bagi saya. Pulang mengajar langsung dihadapkan dengan tugas-tugas yang belum saya selesaikan, karena saya yang masih belum sepenuhnya paham. Namun, berkat motivasi dari pengajar praktik dan fasilitator, membuat saya semangat untuk mengerjakan tugas-tugas dengan media yang berbeda-beda dan itu melatih kreativitas saya. Tugas-tugas di LMS tidak lagi begitu sulit. Namun, justru dengan tugas-tugas tersebut semakin mengasah pemahaman saya, terutama mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya mulai bisa membagi antara tugas mengajar di sekolah dengan tugas-tugas CGP di LMS. Begitupun tugas saya terhadap keluarga dapat saya selesaikan dengan baik. Saya mulai dapat membagi tugas dan menikmati proses yang sedang saya jalani. Semua mudah karena doa keluarga yang membersamai semua kegiatan saya.
Bertemu Bapak Ibu guru hebat rekan CGP, Ibu pengajar praktik dan Ibu fasilitator yang hebat yang sangat menginspirasi saya, membuat saya semakin bersemangat dan optimis untuk mengikuti kegiatan ini hingga selesai. 3. Findings atau pembelajaran. Setelah 2 minggu saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, pembelajaran yang saya dapatkan adalah saya belajar menggunakan LMS, saya semakin menguasai penggunaan LMS dalam bidang pendidikan, saya mengerjakan semua tugas dengan baik. Penggunaan LMS yang dikemas dengan baik memudahkan saya dalam memahami setiap materinya, yaitu merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Pendidikan guru penggerak yang saya ikuti memberi pengalaman dan pengetahuan baru bagi saya sebagai guru SMP, di mana filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dapat saya pelajari, saya refleksikan, kemudian saya terapkan dalam proses pembelajaran di sekolah, yaitu aksi nyata. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang tujuan pendidikan yang saya pahami diantaranya adalah bahwa pengajaran berpusat pada anak, pendidikan yang menuntun segala kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, pendidikan yang menuntun anak menebalkan garis yang masih samar-samar, pendidikan yang memanusiakan manusia, dan pendidikan yang menciptakan kesempurnaan budi pekerti, yaitu keselarasan cipta, rasa, dan karsa. Filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang saya pahami yaitu bahwa pengajaran dan pendidikan adalah dua hal yang berbeda, di mana pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan, sedangkan pendidikan adalah tuntunan. Pengajaran dan pendidikan yang berguna adalah pengajaran yang memerdekakan manusia, yang tidak bergantung orang lain, tapi dapat bersandar pada kekuatan sendiri. Guru atau pendidik adalah sebagai penuntun segala kodrat yang ada pada anak, sehingga anak-anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dalam pembelajaran. Dalam proses menuntun siswa, diberikan kebebasan namun pendidik memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah, sehingga anak menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidik harus selalu mengikuti perkembangan zaman, namun tetap waspada dengan pengaruh-pengaruh dari luar dan harus tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar, dan tugas pendidik adalah menuntun anak menebalkan garis samar-samar tersebut dengan ubah lakunya. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan keseimbangan antara olah cipta, olah rasa, dan olah karsa, sehingga dapat membawa anak pada kebijaksanaan. Kemudian yang keempat adalah future atau penerapan. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya berpikir bahwa pengajaran itu semuanya berpusat di guru. Kemudian, guru berfokus pada penilaian kognitif saja. Kemudian, memperlakukan setiap siswa itu dengan sama. Dan kegiatan pembelajarannya itu didominasi dilakukan di kelas. Ternyata, pembelajaran ini membuat anak bosan dan tidak tertarik untuk mengeluarkan sisi terbaiknya. Belajar tidak lagi menarik bagi mereka, dan ini tidak efektif dilakukan karena tidak membuat anak senang dalam belajar. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya memahami bahwa pembelajaran yang selama ini saya lakukan belum mencerminkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Saya merasa seharusnya saya sebagai guru dapat membimbing anak mengeluarkan potensi, minat, dan bakatnya masing-masing tanpa dipaksakan mengikuti cara belajar atau cara mengajar saya, sehingga pembelajaran menjadi hal yang mereka senangi dan mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dari pemahaman itulah, saya mencoba mengaplikasikannya dalam pembelajaran di kelas yang baru-baru ini coba saya lakukan.
Saya mencoba menerapkannya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023. Pada pembelajaran saat itu, saya memberikan materi tentang struktur bumi dan tata surya di kelas 7. Saya mengelompokkan anak-anak berdasarkan apa yang mereka gemari. Mereka saya bebaskan memilih anggota kelompoknya asalkan sesuai dengan kegemaran yang sama. Dari kebebasan itu, siswa menjadi lebih aktif di kelas, siswa bisa lebih mengeksplor diri, dan mulai terlihat minat dan bakatnya masing-masing. Ada yang membuat dalam bentuk poster digital, itu dilakukan oleh siswa yang senang dengan teknologi. Ada yang membuat dalam bentuk poster manual, dilakukan oleh siswa-siswa yang senang menggambar. Dan ada juga presentasi yang dilakukan di depan kelas, itu dilakukan oleh siswa yang senang berbicara di depan umum. Membuat PowerPoint dan membuat alat peraga yang kemudian siswa melakukan percobaannya dengan alat peraga tersebut di depan teman-teman yang lain. Setelah saya mencoba penerapan sedikit yang saya pahami dari filosofi Ki Hajar Dewantara, banyak hal yang saya dapatkan, bahwa ternyata siswa itu bermacam-macam dengan bakatnya masing-masing. Mereka tidak bisa dinilai hanya dengan penilaian kognitifnya saja. Mereka tidak bisa dipaksakan mengikuti pembelajaran dengan cara dan perlakuan yang sama. Setiap anak itu unik, dan ternyata yang saya sudah coba terapkan membuat anak-anak lebih bersemangat dan lebih aktif dalam pembelajaran. Saya yakin jika saya menerapkan lebih banyak lagi dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini, pembelajaran semakin menyenangkan dan anak-anak semakin tertarik untuk terus belajar dan mengeluarkan semua potensi terbaiknya. Dan itu akan membawa saya menjadi guru yang jauh lebih baik, yang bisa mengenali semua anak-anak didiknya dengan potensi-potensi terbaik mereka. Berikut adalah kegiatan di sekolah setelah saya menerapkan pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara di kelas. Anak terlihat lebih aktif, Berikut adalah testimoni dari rekan guru dan siswa setelah saya melakukan atau menerapkan pembelajaran menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Sekian cerita saya tentang jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.1. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di jurnal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.